Assalamualaikum teman-teman, kenalin namaku Fernanda Aulia. Di video ini aku akan share bagaimana sih cara daftar magang di KJRI Penang, Malaysia, lalu berapa biaya hidup di sana, dan apa aja yang aku kerjakan selama magang di sana. Oke, jadi untuk mendaftar magang di KJRI Penang itu gampang banget. Kalian cukup kirim pesan ke email kjripenang.pensosbud@gmail.com. Nah, kalian tanyakan dulu persyaratan yang dibutuhkan itu apa aja, dan kuota magang di bulan yang kalian inginkan itu membutuhkan berapa anak. Di zamanku magang pada tahun 2019 itu persyaratan yang dibutuhkan ada 3. Jadi ada CV, kemudian surat permohonan dari kampus yang ditujukan kepada Konjen RI Penang, kemudian ada proposal magang. Untuk contoh proposal magang, kalau kalian bingung isinya seperti apa, nanti aku bisa kirimkan contohnya. Kalian bisa email ke aku aja di ayufernanda1@gmail.com. Intinya proposal magang ini tuh berisi apa sih tujuan kalian magang di KJRI Penang itu. Oh iya, terkait dengan kuota magang itu tiap bulan cuma dibatasi beberapa anak saja, menyesuaikan dengan kondisi KJRI. Sepengetahuanku, biasanya di bulan Agustus itu kuotanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, karena di bulan Agustus tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan di KJRI Penang seperti persiapan untuk perayaan HUT RI, kemudian pelaksanaan HUT RI, dan acara resepsi diplomatik. Lalu seperti aku kemarin itu, sebenarnya kan aku pengen di bulan Juli karena bertepatan dengan libur semester. Tapi ternyata itu bulan Julinya itu udah penuh kuotanya. Akhirnya aku dialihkan ke bulan Agustus. Jadi terkait masalah kuota ini, kalau misalnya di bulan kalian yang kalian inginkan itu udah penuh kuotanya, itu kalian nggak bakal tolak, tapi kalian dialihkan ke bulan berikutnya. Nah, setelah email kalian itu mendapat balasan dari KJRI Penang terkait persyaratan magang dan kuota magang, selanjutnya untuk mengirim file persyaratan tersebut itu cukup 1 orang aja yang mengirim. Seperti aku kemarin, itu aku magang ber-5 sama teman-temanku, tapi cukup aku aja yang kirim email ke KJRI Penang. Nah, jadi filenya tuh dijadikan satu ke dalam bentuk PDF supaya formatnya tidak berubah dan rapi kalau dibaca itu. Nah, misalnya nih CV. Jadi dalam satu file CV itu memuat identitas kalian, kemudian halaman berikutnya teman-teman kalian, dan seterusnya seperti itu. Sama juga seperti dengan surat permohonan dari kampus yang ditujukan kepada Konjen RI, itu langsung satu surat memuat nama-nama yang mau magang itu siapa aja. Terus juga proposal itu juga cukup 1 aja, langsung memuat nama-nama yang mau magang itu siapa aja. Jadi biar simple, ringkas, dan rapi. Setelah kalian kirim persyaratan tersebut ke email KJRI Penang, nanti selanjutnya akan ada staf yang menghubungi kalian dan mengirimkan surat penerimaan magang yang menyatakan kalau kalian itu diterima magang di KJRI Penang. Terus biasanya kalian itu juga akan ditanya, kalian sudah dapat tempat tinggal belum di sana? Kalau belum, itu staf KJRI Penang akan membantu kalian untuk mencarikan tempat tinggal, dan kebanyakan staf-staf KJRI Penang juga menyewakan unit-unit apartemen ke mahasiswa magang. Tapi untuk aku kemarin itu aku sewa rumah sendiri, jadi aku sewanya lewat Airbnb karena kebetulan lokasi apartemennya tuh menurut aku kurang strategis gitu, jadi aku cari rumah sendiri. Terus karena aku sudah ada sewa rumah sendiri, akhirnya staf tersebut tanya ke aku alamat rumahnya di mana. Lokasinya dicek tuh sama stafnya, oh ternyata lokasinya deket nih sama KJRI Penang, jadi aman gitu. Oke, selain terkait dengan proses mendaftar magang, banyak sekali nih biasanya yang tanya ke aku gimana biaya hidup di sana. Nah, untuk biaya hidup selama magang itu kita biaya pribadi, kecuali kalian
dapat sponsor dari kampus atau dapat sponsor dari lembaga lain, itu bisa kan ngajukan sponsor-sponsor gitu. Tapi karena kemarin magang itu bukan kewajiban dari kampus, jadi aku memang inisiatif diri sendiri, makanya tuh aku terkait biaya hidup itu ya pakai uang pribadi. Nah, terkait biaya hidup itu menyesuaikan dengan kebutuhan orang masing-masing, karena tiap orang itu kan beda-beda pengeluarannya. Ada yang pingin hidupnya hemat, ada yang pingin boros-borosan. Jadi untuk biaya hidup ini aku nggak bisa kasih patokan berapa, karena menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi aku mau kasih info kalau harga-harga makanan dan kebutuhan pokok di Penang itu nggak jauh beda sama di Indonesia. Kayak makanan-makanan gitu, kalau misalnya kalian pingin pengeluarannya dikit ya kalian beli di warteg gitu tuh sama kok harganya kayak di Jakarta. Jadi nggak jauh beda sama kehidupan di Indonesia terkait biaya hidupnya, kecuali kalau kurs ringgit ini naik baru itu kerasa banget perbedaannya. Nah, terkait dengan tempat tinggal itu aku sewa rumah di Airbnb, ini rumahnya. Nah, itu aku nyewanya 40 hari kena 11 juta. Itu sudah termasuk listrik dan air. Jadi nanti itu dibagi aja urunan sama teman-teman kalian. 11 juta itu kalau aku kemarin itu kan berlima. Jadi aku dibagi 5 sekitar 2,5-an, karena sisa uangnya itu nanti aku pakai buat transportasi gitu. Aku sewa rumah di Airbnb ini, kenapa aku sewa rumah sendiri? Karena aku lebih nyaman gitu kalau misalnya tinggal di rumah daripada tinggal di apartemen. Tapi ini kembali ke diri kalian masing-masing, karena menyesuaikan juga dengan budget kalian. Kebetulan juga rumah yang aku sewa itu lokasinya strategis banget, deket sama pasar, yaitu Mount Erskine Market. Jadi cukup jalan kaki aja ke pasar itu. Kemudian deket juga sama supermarket Tesco. Dan yang paling aku seneng itu depan rumahku tuh udah jalan raya dan ada halte bus. Halte bus itu sudah sampai bisa ke Georgetown, bisa ke Batu Feringgi, bisa kemana-mana, pokoknya bener-bener enak gitu loh. Transportasinya tuh mudah banget. Dan yang paling penting ke KJRI Pineng cuman 5 menit aja naik bus. Apalagi busnya ini tuh free shuttle bus, namanya tuh Basket 5. Jadi tuh free shuttle bus dari depan rumahku sampai ke KJRI Pineng. Bahkan nanti pulangnya juga aku bisa naik itu dari depan KJRI Pineng ke depan rumahku lagi. Jadi benar-benar strategis lah lokasinya. Oke, masuk ke cerita berikutnya, yaitu pengalamanku selama magang di KJRI Pineng. Jujur di hari pertama itu rasanya grogi, deg-degan, dan takut gitu ya. Dan ternyata di hari pertama ini aku dan teman-temanku ditentukan langsung dapat penempatan di mana. Jadi kebetulan waktu itu ada 4 fungsi yang membutuhkan anak magang, antara lain fungsi ekonomi, konsuler, pensosbud, dan imigrasi. Untuk aku sendiri dapat penempatan di fungsi imigrasi, kemudian temanku ada yang dapat di penempatan fungsi konsuler dan di fungsi ekonomi. Untuk di fungsi konsuler, itu mengurusi terkait pembuatan dokumen seperti surat nikah, akta lahir, kemudian kontrak kerja TKI, dan menerima pengaduan WNI terkait masalah yang mereka hadapi. Kalau di fungsi ekonomi sendiri aku kurang tahu gimana tugasnya, tapi kalau misalnya di fungsi pensosbud itu biasanya bantuin terkait dokumentasi kegiatan-kegiatan di KJRI dan membantu tugas-tugas yang diberikan oleh konsul pensosbud. Nah, untuk bagianku yaitu fungsi imigrasi, di sini aku ditugaskan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi aku tuh terjun langsung kepada masyarakat, kemudian aku tuh ngecek dokumen-dokumen yang dibutuhkan, misalnya untuk perpanjangan paspor istri kepada warga negara, itu yang dibutuhkan apa aja, kemudian aku arahkan ke tahap berikutnya. Dan di bagianku ini tuh sangat-sangat membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, karena kalau di bagianku ini salah, itu akan berpengaruh ke tahap berikutnya. Apalagi di bagianku ini tidak
hanya mengurusi terkait masalah imigrasi, tapi juga masalah konsuler seperti kontrak kerja TKI. Oleh karena itu, aku tuh harus hafal dokumen apa aja yang dibutuhkan sesuai dengan kasusnya. Misalnya di bidang imigrasi, perpanjangan paspor istri kepada warga negara. Nah, istri kepada warga negara ini tuh sebutan kalau ada cewek Indonesia yang menikah dengan cowok Malaysia, maka disebut dengan istri kepada warga negara. Untuk kasus seperti itu, aku langsung mengecek dokumen, lalu aku jepret jadi satu dan aku arahkan ke loket 1-4. Nah, terus kalau misalnya ada kasus-kasus di fungsi konsuler, itu contohnya ada pekerja kilang, cleaner atau maid dan sejenisnya yang ingin perpanjang paspor tuh biasanya langsung aku arahkan ke loket 7. Setelah dari loket 7 mereka langsung ke fungsi konsuler. Setelah dari fungsi konsuler mereka kembali lagi ke bagianku. Setelah itu aku langsung mengecek dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian aku jepret jadi satu dan aku langsung arahkan mereka ke loket 1 sampai loket 4 sesuai dengan nomor antriannya mereka. Jadi di penempatanku ini tuh kita harus sabar dan tanggap terkait masalah-masalah yang dihadapi pemohon, apalagi kita tuh terjun langsung ke pemohon. Nah, pemohonnya ini tuh tidak hanya orang Indonesia, tetapi juga ada orang Malaysia dan orang-orang dari negara lain. Otomatis kita juga harus menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggris, karena dalam sehari itu pasti kita menggunakan bahasa Indonesia, Melayu, dan bahasa Inggris. Ya, kalian itu juga nggak perlu khawatir dan takut kalau seumpama kalian tuh nggak bisa jawab dan mengatasi permasalahan yang dikeluhkan oleh pemohon. Kalian tuh jangan sungkan untuk tanya ke staf imigrasi bagaimana penyelesaiannya. Nanti kalau benar-benar permasalahannya itu cukup sulit, biasanya staf imigrasi itu bakal terjun langsung untuk membantu kalian terkait penyelesaian permasalahannya itu. Pokoknya staf imigrasi itu baik-baik semua, jadi kalian tuh kalau ada apa-apa langsung aja tanya ke staf imigrasi. Nah, jam kerjaku di bagian ini tuh dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi sebelum jam 9 pagi itu semua anak magang itu sudah harus berada di KJRI Pineng. Dan aku tuh jaga di loket itu tuh dari jam 9 pagi sampai 3 sore, padahal jam pulang kerja itu jam 5 sore. Jadi setelah jam 3 itu biasanya aku bantuin staf imigrasi yang lain, misalnya bantuin laminating paspor, nempelin hologram, atau nyerahkan paspor ke pemohon. Jadi aku cari kegiatan gitu biar nggak gabut, atau enggak aku biasanya ke fungsi konsuler. Karena fungsi konsuler itu tugasnya banyak banget, bahkan mereka itu kadang sampai lembur, jadi kadang aku bantu-bantu juga ke fungsi konsuler gitu. Nah, tugasku di fungsi imigrasi itu gak cuman itu aja. Kadang itu aku diajak sama staf konsuler untuk ikut kunjungan ke penjara. Seperti waktu itu aku kunjungan ke penjara Seberang Prai dan Sungai Petani di Kedah, Malaysia. Jadi harus nyebrang lewat jembatan Pineng gitu. Nah, ini contohnya foto aku pas waktu di penjara Seberang Prai. Nah, di sana itu kami mendata WNI yang dipenjara karena kasus imigrasi seperti paspor atau tidak ada izin tinggal, seperti visa dan kasus-kasus lainnya seperti narkoba. Di sana itu juga kami melakukan sosialisasi terkait program pemutihan SPLP. Jadi ketika nanti mereka sudah lepas dari penjara, itu nanti untuk balik ke Indonesia, KJRI Pinang biasanya membuatkan mereka SPLP, jadi itu penggantinya paspor supaya mereka bisa balik ke Indonesia. Nah, rata-rata WNI yang dipenjara di penjara Seberang Prai ini itu umurnya sudah dewasa semua, karena untuk tahanan anak-anak itu berada di penjara Sungai Petani. Jadi ini adalah foto aku pas waktu kunjungan ke penjara Sungai Petani di Kedah, Malaysia. Nah, di penjara Sungai Petani ini tuh tahanannya isinya anak-anak semua dan rata-rata kasusnya juga sama, yaitu terkait dengan imigrasi, seperti nggak ada paspor, kemudian nggak ada visa, atau nggak mereka itu paspornya sudah mati kayak gitu. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi dan memberikan semangat ke mereka supaya mereka tetap semangat menjalani hidup. Nah, dari kunjungan ke penjara itu akhirnya aku tahu jenis-jenis
tahanan itu seperti apa, kemudian masa penahanannya berapa lama sesuai dengan kasusnya. Oh iya, karena aku magang di bulan Agustus, jadi aku juga merasakan perayaan HUT RI di Penang, Malaysia. Selain itu, aku juga ditugaskan menjadi panitia perayaan HUT RI. Nah, jadi paginya itu kita semua upacara di KJRI, kemudian setelah upacara di KJRI ada acara berikutnya yaitu perayaan HUT RI bersama masyarakat Indonesia yang berada di Penang, Malaysia. Pada saat itu acaranya diadakan di Tapak Pesta Sungai Nibong, Penang. Ini adalah foto-foto kegiatan saat aku jadi panitia di sana. Nah, acaranya tuh pokoknya seru banget selama bulan Agustus karena ada perayaan HUT RI itu. Kemudian pada waktu itu di tanggal 20 Agustus 2019 KJRI Penang mengadakan resepsi diplomatik yang dihadiri oleh Vice Minister of Penang, Malaysia serta perwakilan dari kedutaan negara lain. Nah, pada waktu itu aku tugasnya sebagai among tamu, jadi menyambut kedatangan Vice Minister of Penang, Malaysia beserta tamu lainnya. Pada acara ini juga kita tuh tidak lupa pastinya untuk mengenalkan budaya dan pariwisata Indonesia. Dan di samping ini kita ada foto-foto selama kegiatan resepsi diplomatik. Pokoknya seru banget. Jadi magang di KJRI Penang, Malaysia itu emang seseru itu. Bahkan aku sendiri pingin magang lagi di sana karena memang suasananya tuh kekeluargaan sekali, stafnya baik-baik banget. Dan ini contoh-contoh adalah foto-foto aku selama aku magang di sana. Kalian bisa lihat sendiri kan betapa ramahnya staf-staf KJRI Penang. Jadi mereka itu sabar banget ngajari kita dari awal yang nggak tahu apa-apa sampai yang akhirnya tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Intinya tuh banyak sekali manfaat berharga yang aku dapatkan selama aku magang di KJRI Penang. Jadi benar-benar betah banget magang di sini. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh staf KJRI Penang yang sudah mau menerima aku bersama teman-temanku untuk magang di sana. Karena pulang magang dari sana tuh benar-benar mendapat pelajaran banyak dan dapat manfaat serta pengalaman yang gak terlupakan. Jadi itulah sekian ceritaku selama magang di KJRI Penang. Aku harap semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mendaftar magang di KJRI Penang, Malaysia. Untuk kedepannya, apabila kalian masih bingung dan masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait magang di sana, jangan sungkan-sungkan buat DM di Instagram aku, Fernanda Aulia, atau kirim ke emailku yeniayufernanda1@gmail.com. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.